Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini tema kita adalah asalkan mantan mau ngaca sejenak saja, maka dia akan kembali kepadamu. Kita ini kan banyak yang tidak mau berkaca, atau bahasa lugasnya tidak tahu diri. Ya, banyak tuh kita lihat laki-laki sudah sepuh-sepuh ya, usia sudah di atas 50 tahun, tapi tidak mau ngaca. Cuman karena merasa dompetnya sekarang tebal, kemana-mana selalu nyari daun muda. Gandengannya cewek-cewek muda, yang usianya bahkan mungkin bisa jadi lebih muda daripada anaknya di rumah. Ya, kenapa demikian? Karena tidak mau ngaca. Padahal kalau dia mau ngaca, artinya ngaca bukan cuma melihat tampilan fisik ya. Dia melihat ke dalam di usia 50 tahun ya. Daya tahan jantung manusia itu mulai melemah. Biarpun backgroundnya olahragawan, tapi kalau sudah 45 tahun ke atas ya, orang harus mulai mengurangilah olahraga-olahraga yang sifatnya memacu jantung secara berlebihan. Ya, misal olahraga yang speednya tinggi. Jadi seperti main tenis ya, itu kan speednya tinggi. Kemudian bersepeda yang bersama-sama kan, itu kan harus mengimbangi ritme yang lain. Kecuali kalau main sepedanya sendirian saja itu. Begitu capek ya enggak usah genjot begitu kan. Atau apalagi misal sepak bola lah ya. Kalau sepak bola saya pikir masih lebih mending karena pemainnya ada 11. Tapi kalau futsal itu ya, pemainnya kan tidak banyak dan harus berlari terus. Nah, jadi kalau sudah usia masuk 45 tahun, itu sudah harus mulai tahu diri ya. Makanan juga begitu, kalau banyak gulanya harus dikurangi ya. Mungkin diet karbohidrat. Memasuki usia 50 tahun biasanya penyakit-penyakit mulai nongol tuh. Yang kolesterol ya. Kemudian diabetes, asam urat dan seterusnya. Nah, harusnya kan kalau dia berkaca, usia sudah tidak muda sekarang ya, penyakit sudah mulai kelihatan. Ya ketika sedang bareng daun-daun muda tadi dengan penyakit lupa semua tuh. Begitu sakit pulang ke rumah baru jadi urusan keluarganya. Ya, nah kita tidak mau ngaca. Padahal kan dengan bertambahnya usia, mungkin koleksi penyakit semakin banyak ya. Orang kan seharusnya berkaca, menyadari, dengan koleksi penyakit yang bertambah, waktu yang ada itu seharusnya digunakan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Dikasih sisa waktu misal 20 tahun lagi oleh Allah. Bagaimana mengisi waktu 20 tahun itu untuk ibadah, nabung, nyari sangu bekal ke akhirat. Waktu yang masih ada, waktu yang masih Allah berikan, itu kemudian justru digunakan untuk bermaksiat. Ya, jadi waktu yang tersisa itu seharusnya manfaat, bukan justru sebaliknya maksiat ya. Nah, oleh karena itu ya, ketika mantan berpaling itu karena dia tidak mau ngaca.
dia tidak mau ngaca dengan kemunduran kondisi fisiknya. Ya, memang bisa jadi nih pasangannya kelihatan lebih tua atau menua, tapi kan sebenarnya dia juga dalam proses yang sama-sama menuanya. Ya, kemudian apalagi dia punya duit banyak sekarang, tetapi duitnya yang banyak itu di rekeningnya itu kan hasil kerja tim. Seorang suami bisa punya uang banyak, hasil dari mana? Ya karena ada istrinya. Ya, coba tuh kalau istrinya ndak mau ngurusi rumah, tambah biaya pembantu sebulan 2 juta. Ya, coba tuh kalau istrinya ndak mau mandiin anak, nyeboi anak sejak kecil tuh, tambah lagi biaya babysitter 2 juta, 4 juta sudah pengeluaran sebulan. Ya, coba tuh kalau istrinya misal boros, tidak pandai menabung, maka apa yang terjadi? Ya, dia kerja keras, tidak bisa nabung dia, karena istrinya minta macam-macam. Dia bisa nabung, bisa punya uang banyak karena istrinya qanaah. Ya, nah, jadi itu ya yang dia miliki sekarang, dia berpikir itu adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Padahal dalam uang yang dia miliki, di dompetnya, di rekeningnya, di situ juga ada rezeki milik istrinya, milik anak-anaknya, juga termasuk zakat, ya, zakat mal atau zakat profesi yang belum dia keluarkan. Nah, maka itulah yang terjadi. Kita tunggu waktu saja, ya, karena tidak akan lama kan. Pada akhirnya orang akan ngaca juga lah. Ada waktunya ketika orang mungkin lupa diri, tetapi ada waktunya ketika orang mulai bercermin terhadap dirinya sendiri. Ya, nah, manusia itu kalau ngasih tahu orang, ngajari orang, menasehati orang, mengkritik orang, wah itu unggulnya luar biasa. Jadi misal melihat Lionel Messi sudah tinggal ngadapi penjaga gawang, ngadapi kiper, nggak bisa ngegol. Wah itu ngajari Messi. Padahal Messi itu latihan sepak bolanya 8 jam sehari. Tapi kita kalau ngomentari paling pinter kan. Ya, kita ngomentari apalagi misal ada ustadz yang ceramah atau kiai yang berdakwah, mesti kita komentari itu kalau ada pesan atau nasihatnya yang tidak sesuai atau tidak kita sukai. Itu ustadz ngajinya dulu di mana? Itu ustadz dulu ngajinya di pesantren mana? Dan seterusnya. Ya, jadi kita itu kalau bab nyari kesalahan orang, itu pinternya luar biasa. Kita tunggu tuh. Yang namanya manusia, bisa saja kan orang melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan seperti Messi tadi, kan tidak sempurna itu. Sepak bola di dunia nyata itu kan beda dengan sepak bola di PlayStation. Maka sebenarnya kan lebih enak kita ini mengkritik diri kita sendiri daripada menghabiskan waktu ya nonton sana, nonton sini, cuman untuk mengkritik orang lain. Sementara dia tidak pernah melakukan autokritik untuk membuat dirinya sendiri menjadi lebih baik daripada orang yang dia kritik. Ya, kita main media sosial. Kita hobi tuh ngomentari status yang orang tulis. Saya tuh main Facebook ya.
juga punya akun Twitter, juga punya akun Instagram, walaupun jarang saya sentuh ya. Alhamdulillah tuh, saya tuh hampir tidak pernah komen di postingan orang ya. Paling kalaupun komen ngucapin selamat, ya itu pun jarang sekali ya. Paling nge-like lah, paling begitu saja. Karena kalau misalnya ada postingan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran saya, ya saya biarkan saja. Males saya ngurusi urusan orang ya. Begitu. Kalaupun ada yang ingin saya sampaikan dari yang tidak sesuai tadi, ya saya posting sendiri tanpa perlu menyentuh orang lain. Begitu. Ya. Jadi lebih baik kita ini sibuk dengan diri kita sendiri daripada kita menyibukkan dengan urusan, persoalan, pemikiran, postingan orang lain ya. Nah, jadi ya mantan ketika dia berpaling dan berkhianat, kenapa demikian? Karena dia melihat ke sekelilingnya ke depan, tetapi dia tidak pernah berusaha melihat atau bercermin kepada dirinya sendiri. Begitu. Mungkin kalau ketemu temannya dia bilang, kita ini sudah tua ya. Tetapi ketika dia mengatakan sudah tua, dia tidak merefleksikan ke dalam bagaimana seharusnya sikap orang yang sudah tua, idealnya seperti apa. Ya, mungkin dia bisa juga tuh menasehati. Ada temannya ya yang curhat, anaknya mungkin selalu bermasalah, pinter tuh dia menasehati. Tetapi sikap diri dia sendiri itu tidak sesuai dengan nasihat yang dia keluarkan. Ya, nah maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri? Ya. Jadi kita lihat ya, dan kita tunggu ada waktunya mantan akan berkaca diri, akan melihat ke dirinya sendiri. Ya, banyak nasihat-nasihat yang mungkin dia sampaikan ke teman kerjanya atau mungkin ke orang-orang di sekitarnya. Kan tidak sedikit tuh di rumah pura-pura jadi teladan, jadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik. Tetapi ketika keluar rumah, sikapnya sungguh jauh dari yang dia ucapkan dan sangat tidak bisa diteladani. Ya, nah, semoga mantan segera berkaca kepada dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa dia sudah tidak muda lagi. Maka saya yakin dia akan kembali kepada Anda. Kenapa? Karena cinta yang setia itu selalu berada pada cinta yang seusia atau yang sebaya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.